Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi, SPDSD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Tengah. Dan di kali video ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik di modul 2.3. Dan kali ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Nur Kumalasari, SPDSD, selaku wali kelas 5A, dan nanti akan melaksanakan proses observasi pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Sari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junai. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Maka saya menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Bu, yaitu tujuan supervisi mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Ibu isi nanti ketika kegiatan supervisi? Tetap kelas 5 Pak, sesuai kelas yang saya ambil sekarang. Nah, materi apa nanti Bu yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak nantinya? Rencananya itu materi IPAS bab 1 tentang sifat-sifat cahaya Pak. Baik, kapan Bu akan melakukannya? Rencananya kami ambil hari Kamis Pak, tanggal 15 Agustus 2024. Ya, sepakat ya Bu ya. Kita laksanakan kegiatan tersebut di tanggal 15 Agustus tahun 2024. Insya Allah Pak. Baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nantinya? Tujuan yang ingin saya ambil, menurut saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri, serta mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Pak. Nah, jadi bagaimana yang nanti akan saya amati Bu? Pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi Pak, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi Pak. Karena selama ini saya saat berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa saja Pak yang mau bermain aktif atau berperan aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lainnya. Nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lainnya? Rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya. Saya beri nama strategi salah bukan masalah. Di mana dari pengamatan saya selama ini Pak, sebenarnya murid itu mampu mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkannya disebabkan karena murid tersebut takut salah. Sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dengan mengungkapkan pendapatnya. Nah, harapan Ibu nanti setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa Bu? Harapan saya Pak ya, setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik Pak. Ya, saya sepakat ya. Baik Bu, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasinya. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar dan sesuai harapan yang Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya Pak Gubernur. Ya Bu, sama-sama. Mari kita akhiri dengan melafazkan Alhamdulillah. Sifat-sifat cahaya, pengertian dan sifat-sifatnya. Ada di buku juga ya. Coba. Pernahkah kalian pergi ke ruangan yang gelap? Apa yang kalian rasakan di kondisi yang gelap? Takut. Terus? Pernahkah kalian melihat benda yang ada di sekitar saat gelap gulita? Tidak, kecuali kalian menggunakan atau cahaya. Lanjut lagi. Nah, coba kalian lihat. Cahaya membuat kita bisa melihat suatu benda. Nah, apa itu cahaya? Tuh, cahaya adalah salah satu dari gelombang
sana kalian lihat sifat-sifat tertentu menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Coba kalau nggak ada cahaya, kita lihat warna-warni nggak? Enggak kan? Semua benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Jadi semua benda yang memancarkan sinyalnya akan disebut sebagai sumber cahaya. Lanjut lagi. Sifat-sifat cahaya dan banyak bermanfaat bagi kehidupan. Coba sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya menembus benda-benda. Cahaya dapat ditemukan. Cahaya dapat dilihat. Cahaya dapat dilihat. Ayo kita lihat satu persatu ya. Nah, kalian pernahkah seperti itu? Pernah lihat yang semalam ada yang lain enggak? Yang ada di itu? Itu ada band. Ada. Ada kan di cahaya yang bersorot-sorot? Ada. Kadang bersorot ke sana, ada ke sana. Ya. Warnanya apa aja biasanya? Yang selalu kamu lihat? Warna-warni. Nah, itu lurus enggak dia? Lurus. Sama enggak seperti gambar itu? Itu namanya cahaya dapat merambat lurus. Kemudian ada lagi itu, sama yang seperti malam ya. Jika melalui medium perantara, tuh senter juga sama, dia merambat lurus. Selain senter pernah nggak nengok kalau pakai motor? Ada lampu depannya nggak? Lurus dari lampunya. Pernah nggak kamu setangnya seperti ini, lampunya ke kanan? Tidak, dia lurus sesuai dengan setang motor ya. Lanjut lagi, lampu kendaraan bermotor. Tuh lurus ya, senter ini. Ini senter berjalan. Ya ini motor dengan mobil sama. Cahaya mampu menembus benda bening. Itu ada kaca seperti kita ini. Coba kamu lihat. Kalau nggak ada kaca seperti ini, masuk nggak itu cahaya matahari? Nah, ini karena ada cahaya matahari dan jendela kita kaca, makanya dia menembus benda bening. Mika, bukan mia, plastik bening. Cahaya mampu menembus benda bening. Nah, itu ada gelas. Gelas kalau di center, dia cahayanya akan tembus ke sini. Ya, tembus. Jadi, kalau batu tembus nggak sebelahnya? Tidak, karena apa? Batu penahannya, batu benda bening bukan? Bukan. Jadi tahu ya benda bening seperti apa? Kaca ini seperti ini. Dia ada gelas, disenterkan tembus ke sini. Udah paham sampai sini? Kita lanjut dengan sifat cahaya berikutnya. Cahaya dapat dibelokkan seperti senter. Iya, cahaya dapat dibelokkan, pemantulan teratur, pemantulan daur, pemantulan difus. Lanjut lagi, ya. Dan kita akan ke contoh pemantulan gaul ini. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilat sehingga arah sinar pantulnya teratur. Ini contohnya pemantulan teratur. Pernah berkaca dari rumah? Nah, bercermin? Pernah. Coba pemantulan yang kamu lihat, contoh pemantulan teratur. Kalau kamu bercermin, kamu nyisir sebelah kanan, ya kan? Tapi di cermin seolah-olah nyisirnya tangan apa? Kiri. Tangan kiri itu pemantulan cahaya namanya. Kamu nyisir sebelah kanan, tapi di cerminnya sama persis punyamu, matanya, rambutnya, cuma tangannya seolah-olah dia tangan kiri. Lanjut lagi untuk pemantulan cahaya. Oke, yang ini kita lanjut. Cahaya dapat dibiaskan. Pernah lihat kolam renang? Nah, coba kalau di kolam renang kamu nengok dipantulkan cahaya matahari, apa yang terlihat? Kayak model gelembung-gelembung gitu ya warnanya. Seperti itu kan?
kayak ada terlihat seperti dangkal katanya. Padahal kolam renangnya dalam nggak? Dalam. Cuma karena ditambahkan cahaya dia kan bening airnya. Jadi seolah-olah kolam renang itu udah dangkal. Tahu dangkal nggak? Apa? Cetek, ya? Cetek itu dangkal pendek seolah-olah nggak dalam. Lanjut lagi. Dapat dibiaskan. Nah ini ada contoh dapat dibiaskan pensil nampak bengkok ketika dimasukkan ke dalam air. Ini seperti contohnya. Siapa yang mau pegang juga bisa. Nih, dibagikan. Sama-sama ya. Sama-sama. Nah, ya sama-sama ya. Nanti akan disuruh maju kelompoknya. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu ya. Cahaya dapat diapakan tadi? Dapat dibiaskan. Apa contohnya? Seperti air di dalam gelas kita isi dengan pensil atau pulpen. Coba kamu tanya sekarang. Apa yang terjadi? Jadi terlihat patah. Coba kamu tengok nih kayak patah. Jadi seolah-olah nggak nyambung karena di sini ada sambungannya sebelah kiri. Bisa coba? Ya? Nih, boleh sini, maju sini, yuk, maju sini sama Adel, yuk. Yuk, cepetan. Sama Kaisa bertiga, yuk Kaisa. Kamu pegang? Ya. Sampai mentai dari jalan. Coba dimasukkan pensilnya apa yang terjadi. Jangan ditutup ininya. Jangan ditutup. Kelihatan patah nggak? Terbalik. Nah. Kelihatan patah nggak? Patah. Hah? Dari sini kelihatan tuh. Coba lihat. Kelihatan bagaimana? Patah. Ini sifat cahaya kenapa? Dapat diapakan? Dapat dibiaskan. Jadi perubahannya terlihat seperti apa? Patah. Oke, udah paham semuanya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke sifat berikutnya. Sehingga warna putih menjadi bermacam-macam warna. Awalnya itu hanya cahaya putih, tapi matahari tadi menguraikan titik-titik air hujan sehingga terbentuklah warna lain. Warna-warni menjadi ya ada merah, ada kuning, hijau, biru, hitam. Betul. Hitam ada hitam? Nggak ada hitam. Coba kalian
LKS-nya? Halaman berapa ya? Ya, LKS-nya. Halaman 29. Sudah ya? Halaman 29. Ada sifat-sifat cahaya. Ya. Sudah? Sudah dikerjakan? Sudah. Oke, kalau sudah dikerjakan nanti kita bahas sama-sama dan dikumpulkan. Bagian A, Ibu. Sudah ya? Kita sudah merasa sudah selesai dan sudah dikerjakan kan? Nanti langsung dikumpulkan ke meja Ibu akan lihat. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian belajar? Coba apa saja yang bisa kita siapkan dari pembelajaran kita hari ini? Sifat-sifat? Sifat apa saja hari ini? Saya dapat diulang? Dibiaskan. Cahaya bisa dipanggung? Lagi? Cahaya bisa belokkan. Oke, kalian sudah paham dengan sifat-sifat cahaya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang optik ya. Optik itu juga tentang mata. Mata itu juga ada hubungannya dengan sifat-sifat cahaya. Kenapa kita bisa melihat? Itu ada cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Cukup hari ini kita belajar tentang cahaya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan mata ya. Mata atau retina mata yang ada juga tentang cahayanya. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini. Apa ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak, alhamdulillah Ibu tutup sampai di sini belajar kita. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Sari luar biasa dalam praktik observasi kemarin ya, luar biasa sudah action dengan baik, luar biasa menurut saya, dan memang anak-anak sudah antusias ya. Gimana tuh perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, perasaan saya juga bahagia dan puas karena prosesnya berjalan dengan lancar dan baik. Nah, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran Ibu sudah berjalan sesuai dengan apa yang dilakukan Ibu? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya canangkan Pak. Baik. Hal-hal apa yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang dilakukan Ibu tadi? Yang membuat saya merasa puas, bagian menurut saya sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas itu ada beberapa murid yang belum menunjukkan keaktifannya dalam diskusi kelompok. Dia sibuk bermain sendiri, mungkin murid tersebut memiliki gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya Pak. Ya, baik. Setelah saya amati dari proses observasi Ibu, memang anak-anak sudah antusias, sudah luar biasa ya untuk mengkondisikan mereka. Kemudian memang benar apa yang dikatakan Ibu tadi. Saya juga melihat ada beberapa siswa ya yang belum kelihatan aktifnya ya. Tapi itu sudah luar biasa ya. Ya, dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Ibu? Menurut saya ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai Pak, meskipun ada beberapa yang belum. Baik. Nah, Ibu setelah melakukan observasi mungkin ada kesulitan? Kesulitan dalam urusan RPP Pak, yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan, dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikannya Pak. Iya.
Baik Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadi alternatif untuk mengatasi kesulitan Ibu ya yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior atau guru yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi Pak yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih terpenuhi sehingga berdampak yang baik pada hasilnya nanti. Iya, baik. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri pada kegiatan yang berikutnya dalam membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan siswa belajar atau yang disebut dengan RPP berdiferensiasi Pak. Baik Bu, saya rasa mungkin sudah cukup Bu. Jadi semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas partisipasi dan dedikasi Ibu yang telah melakukan observasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.